ngerjain apa aja demi keluarganya, demi bisa ngidupin anak-anaknya. Jakarta, sebuah tempat di mana orang mengadu nasib. Ibarat laron yang merubung cahaya, para migran berdatangan ke Jakarta untuk mengais rezeki. Suasana Jakarta yang akrab dengan kemacetan dipenuhi dengan hiruk-pikuk pekerja yang memeras keringat hanya untuk mempertahankan hidup atau bahkan demi sesuap nasi. Salah satunya adalah Bapak Solihin. Pria asal Pemalang, Jawa Tengah ini datang di Jakarta sekitar tahun 1975 dengan berbekal harapan dan impian serta kemauan untuk bekerja keras. Ia mencoba peruntungannya di kota metropolitan ini. Di sebuah gang sempit yang berada di Jalan Haji Ipin, kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, tinggallah Bapak Solihin bersama istri dan anaknya dengan ukuran rumah 2 kali 4 meter. Mau nganggur? Iya emang, dia mau kerja keras, nggak pernah ini gitu, kekoplak aja dia. Kalau malam jadi hansip dia Pak. Iya. Dia buat keluarganya kali Pak, dia orang susah. Iya. Berbagai macam cara Bapak Solihin lakukan untuk mempertahankan hidupnya. Tak peduli apapun pekerjaan itu, selama halal dan dapat menghasilkan uang, Bapak Solihin akan menjalaninya. Mengambil sampah, profesi di mana kebanyakan orang enggan untuk melakukannya. Tapi Bapak Solihin melakukannya tanpa ada satupun keluhan yang keluar dari mulutnya. Malu juga enggak, malah biasa aja sih. Aku malah salut punya bokap kayak dia. Kenapa tuh? Ya, maksudnya biar kerjanya kayak gitu dia masih bisa nyanggupin anaknya sekolah tuh dari SD sampai walaupun nggak sampai kuliah sih. Dari abang-abang gue juga semuanya gitu. Paling cuma kerjanya gitu doang. Pagi hari, saat orang Jakarta sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, Bapak Solihin melangkah dengan pakaian apa adanya, kemudian mengambil sebuah gerobak, alat yang dipakainya untuk mengambil sampah di rumah warga. Satu demi satu rumah ia datangi untuk mengambil sampah. Perlahan-lahan gerobaknya pun telah penuh dengan sampah. Ia kemudian menarik gerobaknya ke tempat pembuangan sampah yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Jika lelah, Bapak Solihin singgah di rumah warga untuk beristirahat. Pribadinya akrab, ramah, penuh dengan senyuman. Iya, baik aja orangnya, jadi kita kan nggak enak gitu kan. Orang aja. Sekadar godain nggak? Oh, emang dia iseng banget dia. Bisa ngarangnya? Tapi gimana? Lucu kok. Lucu. Kalau sama tetangga dia kayak gimana? Baik, biasa kok. Orangnya fair gitu, cuek aja dia. Warga di sekitar tempat tinggalnya mengenal Bapak Solihin sebagai sosok yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, asik, dan supel dalam pergaulan. Tidak lupa, dia selalu tersenyum setiap bertatap muka dengan orang yang dikenalnya. Bokap gue tadi berangkat misalnya kayak kemana gitu kerjanya. Kadang nanya bokap lu emang kerjanya apaan, gaji sebulannya berapa. Karena sih gue malu, gue sih awalnya gak mau jawab ya, tapi lama-lama kan ngapain mesti malu, gue bilang aja bokap gue kerjanya gini, buang sampah. Kadang sih, tapi anak-anak kadang gini kok bisa, ya emang gimana, kenapa harus malu? Kalau emang dia harus ngecukupin keluarganya, demi keluarganya, kenapa harus juga pilih-pilih soal kerjaan? Mau sampai kapan Pak buang sampah terus Pak? Jangan-jangan sampai mati ke ini. Sekitar pukul 2 siang, Bapak Solihin terjaga dari lelapnya tidur siang karena harus melanjutkan aktivitasnya mengolah lahan. Tidak jauh dari tempat tinggalnya, ia memanfaatkan sebuah lahan kosong untuk ditanami berbagai macam jenis tumbuhan yang dapat dijual, seperti pisang, ubi, kacang, singkong, dan berbagai macam sayur mayur. Kegiatan mengolah lahan ini telah ia jalani kurang lebih 3 tahun. Kerasnya kehidupan kota serta persaingan hidup di Jakarta tidak membuat Bapak Solihin putus asa. Dengan santai, ia menjalani hidup di ibu kota. Beban serta berbagai macam masalah yang dihadapinya dilaluinya dengan sikap menerima padanya.
Baginya, hidup harus syukuri dan dijalani tanpa mengeluh. Memang, rasa jenuh sering ia alami. Tapi, tuntutan untuk memenuhi kehidupannya harus ia jalani. Kita kalau dilihat, kalau kita lagi rombongan pengajian ya, melihat laki lagi dorong-dorong sampah, agak rasa melindir pekerjaan laki kita yang kayak gini, gitu. Tapi ntar kita mikir lagi, ya itu masih alhamdulillah kita pekerjaan laki namanya ya masih yang baik, halal namanya yang halal gitu ya. Walaupun sedikit kita ya masih kita buat nyambung umur gitu, masih pekerjaannya masih baik gitu. Tuh, biarin dah susah kayak apa kayak yang penting kita biarin kerjanya yang nggak bagus gitu ya. Memang kita dari sananya kali orang pendidikannya juga kurang gitu ya. Kita mikirnya gitu aja udah. Dengan sabar, ia menjalankan semua pekerjaannya tanpa mengenal lelah. Menjalani profesi sebagai seorang pengolah lahan tidak membuatnya gengsi atau malu. Istri dan anaknya tidak pernah mempermasalahkan pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Solihin. Memang, profesi Bapak Solihin ini merupakan profesi yang sebagian orang enggan untuk melakukannya. Meskipun demikian, istri dan anaknya selalu mendukung Bapak Solihin selama apa yang ia kerjakan halal. Ada ini kita rajin. Kalau kita rantani ya harus kita apa yang enak kita tanemin gitu. Bekal persiapan kalau lagi berteklik apa itu, jadi kita punya ini makanan gitu. Ya, makanya kalau saya habis bulan pasti kita beli beras utama. Dikala orang terlelap dalam tidur, aktivitas Bapak Solihin belum berhenti. Ia masih harus memulai rutinitasnya sebagai penjaga malam. Berbekal jaket dan sebuah pentungan, ia berjalan menembus gelap dan dinginnya malam. Bapak Solihin mengecek rumah warga untuk menghindari terjadinya tindak kriminal. Cuma ibu paling kesel dah, kesel bener di hati ibu sakit ya kalau dia nggak sembahyang. Kalau bapak nggak sholat, kalau ibu kan bilangin gini ya, Mbak, lu nggak sholat ngapain gitu kan, sekasarnya ibu ngomongnya gitu ya. Lu nggak sholat ngapain Mbak? Ibunya udah mati, bapaknya udah mati, kapan ngirim fatihahnya orang tua? Baginya, dengan tersenyum semua beban akan terasa ringan. Ia tahu Tuhan tidak akan membebankan umatnya dengan hal yang tidak bisa diselesaikan olehnya. Hari ini telah berlalu. Esok ia harus kembali melanjutkan rutinitas seperti biasa. Dengan semangat dan motivasi yang baru, Bapak Solihin akan menjalani hidupnya dengan penuh senyuman. Baru kerja nongkrong.